Halo, saya adalah asisten Mr. Ruhendar. Hari ini kita belajar procedural text ya. Procedural text atau procedure text adalah jenis teks yang berisi perintah atau instruksi. Tujuan dari teks jenis ini adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Contoh procedural text yang paling sering dijumpai adalah resep masakan. Procedural text juga mudah dikenali karena memuat penjelasan mengenai how to atau bagaimana cara, panduan, langkah, tips, atau trik. Bentuknya bisa berupa buku instruksi manual dan yang lainnya. Jenis procedural text seperti manual atau user guide, tips, dan instruksi. Silakan dibaca sama kalian. Nah, dalam strukturnya harus ada berupa goal atau tujuan, material atau bahan-bahan, steps atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam urutan yang benar. Dalam procedural text menggunakan 3 unsur kebahasaan yaitu imperatives, sentence connectors, dan adverbs. Nah, ini adalah imperatives atau kalimat perintah. Silakan dibaca. Di samping itu ada kalimat connector atau kata penghubung kalimat ya guys. Silahkan baca dan pelajari. Adverbs adalah kata tambahan yang memodifikasi kata kerja verbs, kata sifat adjectives, dan kata tambahan adverbs lainnya yang berfungsi untuk menyatakan detail waktu, tempat, cara yang akurat. Berikut contoh procedural text. Perhatikan gambar berikut. Gimana bisa dimengerti? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kasih komentar atau menghubungi Mr. Ruhendar, oke? Sampai ketemu di materi berikutnya. Hello, good morning all. How are you today? Pernahkah kamu berkirim surat ke sahabat atau teman akrabmu? Tentunya akan menyenangkan apabila kita bisa bertukar kabar atau berbincang hal ringan. Namun sudah tahukah kamu perbedaan contoh jenis surat personal letter, formal letter, dan juga informal letter? Yuk kita simak bersama pengertian, tujuan, struktur, serta unsur kebahasaan surat tersebut di dalam video ini. Pengertian personal letter. Surat dalam bahasa Inggris disebut dengan letter. Personal letter merupakan surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah 2 orang yang saling mengenal. Perhatikan struktur dari personal letter. Date tanggal, biasanya tanggal ini ditulis pada kiri paling atas. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Address, alamat bagian ini adalah temp di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim tinggal. Alamat ditulis pada bagian kanan atas. Salutation dan name, salam dan nama, bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. Contohnya dear, dearest, sweetheart, darling, my love, dan lain-lain. Selanjutnya, introduction pembukaan. Pembukaan dari surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya atau bisa juga awal perkenalan diri jika kalian baru memulai surat menyurat. Body, isi surat. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Pada bagian body ini, kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kita ceritakan. Closure, penutup. Bagian ini menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Complimentary close, salam penutup. Bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek seperti with love, sincerely yours, with love, and so on. Dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Bagian ini berada di bawah complimentary close. Kalian bisa membubuhkan tanda tangan atau bisa juga hanya inisial nama kalian saja. Perhatikan contoh surat berikut ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Mr. Ruhendar. Sampai ketemu di materi berikutnya. Bye!
Hope and wishes by Mr. Ruhender. Hope and wishes by Mr. Ruhender. Siswa mampu menjelaskan teks lisan dan tulis untuk menyatakan harapan dan doa, menganalisis, mempresentasikan dan menyampaikan hasil belajar atau hasil temuan tentang teks lisan dan tulis untuk menyatakan harapan dan doa beserta responnya di depan kelas. Hello, I am Ruindar. Today we are going to study about I think, I suppose and in my opinion. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menyatakan pendapat, membedakan, menyatakan dan menyusun percakapan. Material summary. Opinion is a thought about something or someone. It's normal when people give their opinions. It's okay when people agree or disagree with others' opinions. The most important thing is opinions are delivered politely. There are of giving opinion. Agreeing or disagreeing with opinions are needed. Ketika kamu ingin memberikan opini atau pikiran, maka kamu harus paham dulu, kamu memberikan opini secara privat personal opinions atau umum. General opinions. 1. Expressions of general opinions. 2. Expressions of personal opinions. 3. Agreeing with an opinion. 4. Disagreeing with an opinion. Expressions of general opinions. 1. Most of people do not agree to. Almost everyone think. 3. Some people say that. 4. Some people believe that. 5. Of course. Many argue. 6. Generally is accepted. 7. The majority disagree with. 8. The majority agree with. 9. It is considered. 1. In my opinion. 2.1 Think. 3. I personally think. 4. In my experience. 5.1 Strongly believe that. 6. From my point of view. 7. As I understand. 8. What I mean is. 9.1 My humble opinion. 10.1 Would like to point out that. 11. To my mind. 12.1 Am compelled to say. 13. I reckon. Silakan dibaca. Agreeing with an opinion. 1. Of course. 2.
This is absolutely right. 3. I agree with this opinion for. I couldn't agree more. 5.1 Agree with what you are saying, but have you ever 6.1 Agree? I never thought about that. 7. That is a good point. 8. I think so too. Disagreeing with an opinion. 1. Sorry, I don't agree with you. 2.1 am. Not sure I agree with you. 3.1 am. Afraid I have to disagree with you for. I don't believe that. 5. I disagree with you. 6. I think you are wrong. 7. This is not the same thing at all. 8. I am not convinced that. Good morning, my student. Okay, today we are going to study about offer and suggestion. Offer ini adalah menawarkan, suggestion ini adalah saran. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, suggestion. Suggest dan suggestion ini artinya sama saja, cuma suggest di sini adalah kata kerja, kalau ini di sini kata benda. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Nah, suggest di sini berarti memberi saran ya, yaitu memperkenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk dipertimbangkan seseorang. Nah, suggestion di sini ya saran dan bisa berupa solusi, bisa berupa nasihat, bisa berupa gagasan, ide atau pendapat yang dapat diterima atau ditolak oleh si penerima nasihat atau saran. How to express suggestion. Bagaimana untuk mengungkapkan sebuah saran. Nah, di layar ini ya, yang ada di layar ini ada 3 poin. Yang pertama, asking for suggestion. Nah, ini adalah meminta saran. Giving suggestion, memberi saran. Responding to suggestion, itu respon terhadap saran tersebut. Nanti kalian responnya mau seperti apa, kita akan bahas satu-satu. Nah, asking for suggestion ini contoh ketika kita meminta saran pada orang lain. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya sebuah saran untuk saya, untuk aku, misalkan ya. Can you tell me what should I do? Bisakah kamu cerita kepadaku apa yang harus aku lakukan? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Would you mind giving me your suggestion? Tidakkah kamu keberatan memberikan saya sebuah saran? Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah giving suggestion ya. Yang ada di layar video ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk membuat saran. Dan tentu saja setelah kalimat-kalimat ini harus diikuti dengan verb 1. Ada juga yang verb ing ya. Di sini kita lihat ada verb ing juga, what about. Nah, Bapak akan membacakan satu persatu. Let's diikuti dengan verb 1. You should diikuti dengan verb 1. Ingat, verb 1 di sini adalah kata kerja ke-1. Apa yang Bapak sudah utarakan sebelumnya, bahwa dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja ke-1, kedua, ketiga, dan verb ing ya. Nah, khusus di pembelajaran kali ini itu tentang
giving suggestion itu tentang verb 1 dan verb ing. Kita lihat contohnya. You had better diikuti dengan verb 1. You ought to diikuti dengan verb 1. I suggest you to diikuti dengan verb 1. What about? Nah, diikuti dengan verb ing. Why don't you diikuti dengan verb 1. We or you could diikuti dengan verb 1. What about diikuti dengan verb ing. Khusus untuk let's, ya, khusus untuk let's di sini, ketika kalian ingin membuat kalimat negatif harus ditambahkan not setelah let's di sini. Let's not verb 1. Contohnya ya. Nah ini. Jenika, I'm bored. Daniel, let's go to the movie. Let's not go to the beach. Let's stay home instead. Nah ini udah kelihatan ya perbedaannya antara kalimat positif dan negatif. Ini yang positif, ini yang negatif. Oke, selanjutnya ada contoh juga. Rahmat, I'm having trouble in math class. Nur Aini, you could talk to your teacher. You could ask Daniel to help you with your math lesson. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Paham sampai sini ya? Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Responding to suggestion. Responding to suggestion. Nah, bagaimana sih responnya terhadap saran tersebut? Nah, tentu saja ketika kalian merespon sebuah saran, tentu saja kalian akan membuat keputusan. Apakah saran tersebut itu mau diterima atau mau ditolak? Ya, accepting suggestion artinya saran penolakan yang diterima. Maaf, suggestion, accepting suggestion maksudnya adalah saran yang diterima. Nanti kalian harus mengungkapkan seperti apa. Kalau refusing suggestion, saran penolakan. Jadi ketika ada saran terus kalian menolaknya, kalian harus mengucapkan apa? Ini contoh-contohnya. Nah, accepting suggestion, saran yang diterima. Kalian boleh mengucapkan ini. Sure. Okay. Yes, let's. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. What a good idea. Why not? Yes, with pleasure. That sounds like a good idea. That's good. Nice, wonderful idea. Nah, ini ya contoh-contohnya. Refusing suggestion sekarang. Apa tadi? Apa yang Bapak utarakan sebelumnya? Refusing suggestion maksudnya adalah saran penolakan. Ketika kalian akan menolak saran dari teman atau seseorang, kalian boleh menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini ya, yang ada di kolom ini. No, let's not. No, I'd rather not. I don't feel like it. I dislike your suggestion. What an awful or bad idea. I don't think it's a good idea. Sorry. Sorry, that's boring. Let's do something else. It's a bad idea. No, let's not. Let's blah 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 blah. I'm afraid. We or I can't. No, I don't think so. Paham ya sampai sini ya? Saya ulangi lagi bahwa ketika ada teman atau seseorang memberikan saran terhadap kalian, tentu saja kalian berhak untuk menerima dan berhak juga untuk menolak saran tersebut. Nah, yang ini ketika kalian ketika kalian mau menerima saran, kalian boleh mengungkapkan ungkapan kalimat-kalimat ini. Ketika kalian mau menolak berupa saran tersebut, kalian boleh mengungkapkan dengan membaca kalimat-kalimat ini. Paham sampai sini? Oke ya. Nah, Bapak akan membacakan ya. Bapak akan membacakan
Di sini ada making suggestion, accepting suggestion, declining suggestion. Making suggestion inilah membuat saran. Accepting suggestion, menerima saran. Declining suggestion, menolak saran. Contoh, misalkan ada teman kalian nih ngajak ke kalian, let's go to the movie. Nah, ini adalah kan, ayo kita pergi nonton. Nah, ini kan membuat saran kan. Nah, ketika membuat saran, kalian boleh menerima menerima saran tersebut dan boleh juga menolak saran tersebut. Kalian boleh mengungkapkan ini, yes, let's go. Kalau ingin menolaknya, no, thank you, I do not feel like going. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Why don't you do your homework before going out? Okay, I will. Sorry, I think I will go out first and then do my homework. How about going to Sam's place first and then to the supermarket? Yes, let's go. It's a good idea. No, let's just go to the supermarket. I think you should go and meet her. Okay, if you say so. Sorry, I can't. I have previous engagement. Nah, selanjutnya di sini ada dialog ya antara perempuan ini dan laki-laki ini. Saya akan membacakannya. Hi John. Hi Jen. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to the movie? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movie. What about Phoenix? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show? It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Nah, seperti itu ya contoh-contoh dialognya. Nah, kita lanjut ke offer. Offer di sini artinya menawarkan, penawaran, ya, menawarkan atau penawaran. Offer means to give something physical to someone. Penawaran ya, berarti memberikan sesuatu secara fisik untuk seseorang. Offer means to give help. It can be taken or refused. Nah, penawaran di sini untuk memberikan bantuan. Hal ini dapat diambil atau ditolak. Refuse, ditolak ya. Offer can be in terms of food, money, solution, or friendship. Penawaran di sini dapat dalam hal makanan, uang, solusi, atau persahabatan. Nah, sekarang how to express offer. Bagaimana sih cara mengungkapkan sebuah penawaran? Dan tentu saja ada penawaran yang formal dan ada juga yang informal. Yang formal contohnya seperti ini. Would you like to something to blah blah blah? Would you like to blah blah blah? Could I offer you blah blah blah? Would you mind blah blah blah? Shall I get you blah blah blah? Oke, paham ya yang formal. Yang informal, what can I get for you? Wouldn't you have blah blah blah? Something? Have some blah blah blah? Are you up for blah blah blah? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini formal dan ini informal. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk merespon sebuah penawaran? Dan tentu saja apa yang sebelumnya Bapak. Nah, ini ada making offer, accepting offers, and declining offers.
Making offers ini maksudnya ketika kalian ingin membuat sebuah penawaran. Accepting offer itu ketika kalian menerima penawaran dan kalian boleh mengungkapkan ungkapan seperti ini ya, yang ada di kolom ini. Declining offer ini ketika kalian mau menolak penawaran tersebut. Kita baca satu persatu. Can I help you? Yes, please. I really appreciate it. It's okay. I can do it myself. Shall I bring you some tea? Thank you. It's very kind of you. No, thank you. Would you like another helping of cake? Yes, please. That would be lovely. No, thanks. I don't want another helping. How about I help you with this? Yes, please. That would be very kind of you. Don't worry, I'll do it myself. Can I take you home? Thank you. I appreciate your help. That's alright. I will manage on my own. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah nanti soal-soal nanti kita akan bahas. Mungkin itu saja dari saya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan silakan beri komentar di bawah. Nanti kita lanjut ke kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya adalah asisten Mr. Rohendar. Hari ini kita belajar procedural text ya. Procedural text atau procedure text adalah jenis teks yang berisi perintah atau instruksi. Tujuan dari teks jenis ini adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Contoh procedural text yang paling sering dijumpai adalah resep masakan. Procedural text juga mudah dikenali karena memuat penjelasan mengenai how to atau bagaimana cara, panduan, langkah, tips, atau trik. Bentuknya bisa berupa buku instruksi manual dan yang lainnya. Jenis procedural text seperti manual atau user guide, tips, dan instruksi. Silakan dibaca sama kalian. Nah, dalam strukturnya harus ada